podcast RSKM. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyapa dulu pada para pemirsa dan pendengar di podcast kami, yaitu podcast RSKM. Salam sehat. Ya. Omong-omong, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu ya. Wow, seorang ibu yang cantik ini ya. Tolong Bu, perkenalkan namanya dari unit apa di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini. Ya, selamat siang Mas Luki, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Endah Nastiti, saya dinas di unit rawat jalan Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Wow, ya. Berarti yang itu ya, bagian yang mengenai poli-poli itu ya Bu ya? Benar ya? Klinik iya. atau poli ya? Itu seperti klinik, itu ya? Ya, yang bangunannya baru itu Mas. Iya, benar. Saya berharap pada kesempatan ini Anda nggak bosan datang di podcast kami ya Bu ya. Tidak, semoga ini tidak. kita memperkenalkan tentang rumah sakit kita. Iya, benar. Oh ya Bu, omong-omong di unit rawat jalan yang ini baru dibangun ya Bu ya? Iya. Benar ya? Betul, peresmiannya tanggal 7 Januari 2023 kemarin. Oh iya. Oh, seperti itu ya Bu ya? Apa sih unit rawat jalan itu? Iya, unit rawat jalan merupakan suatu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan spesialis yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi di dalam unit rawat jalan itu banyak beberapa spesialis yang bisa melayani kebutuhan kesehatan dari Bapak Ibu semua. Wow, berarti kita kira unit rawat jalan yaitu unit yang bisa jalan-jalan kemana-mana seperti itu. Apakah seperti itu Bunda ya? Ternyata itu sebuah klinik ya untuk menangani pasien yang istilahnya satu hari periksa atau gimana ya? Tapi tidak menutup kemungkinan saat di rawat jalan diperiksa dokter spesialis dan diperlukan untuk opname juga bisa. Oh gitu ya, berarti bisa saja setelah pemeriksaan itu langsung bisa rawat inap ya? Dilihat dari kondisi pasien juga. Oh ya. Omong-omong, di unit rawat jalan yang baru itu ada berapa klinik ya Bu ya? Kalau boleh saya tahu itu ada berapa klinik ya? Iya, kalau ruangannya terhitung 20 di rawat jalan. Wow, banyak banget saudara ini. 20 klinik ya. Ya, apa saja itu Bu? Oke, saya urut aja ya. Jadi yang klinik 1 itu ada klinik mata yang di dalamnya ada dokter spesialis mata yaitu dokter Justina. Spesialis mata. Yang klinik 2 klinik THT. Klinik THT ini ada dokter Bagus spesialis THT. Spesialis THT ya Bu ya. Yang telinga-telinga itu ya Bu ya. Yang untuk di klinik 3 itu ada dokter Bilkis spesialis kulit kelamin. Terus yang di klinik 4 itu ada spesialis urologi, yaitu klinik urologi itu ada dokter Catur. Dokter Catur. Asik ya. Asik ya. Yang dokternya pinter nyanyi itu ya Bu ya. Iya, betul. Suaranya merdu sekali itu ya. Iya. Terus yang klinik 5 itu ada dokter spesialis penyakit dalam. Kami punya 2 dokter spesialis penyakit dalam. Yang di klinik 5 ini dokter India. Yang klinik 5 ini dokter India spesialis penyakit dalam ya Bu ya? Betul. Terus untuk yang klinik 6 ini klinik geriatri, jadi menangani mbah-mbah yang sepuh-sepuh itu. Wow, bagi mbah-mbah yang sepuh. Iya, bisa berobat ke unit rawat jalan dengan prioritas nanti didulukan. Resepnya ke farmasi kami antar, daftarnya juga kami daftar. Berarti ini secara khusus ya bagi orang tua yang periksa di yang termasuk geriatri ya Bu. Di klinik 6 ini juga bisa melayani klinik
gizi. Oh, gizi. Nanti nanti ada pasien yang bermasalah dengan gizi, nanti bisa konsultasi dengan ahli gizi langsung. Oh, berarti di situ tersedia juga ahli gizi. Ahli gizi ada, ya. Ya. Yang berikutnya, Bu? Klinik 7. 7 itu klinik gigi. Wow. Ya, klinik gigi ini saya ini perlu ke gigi nih. Ya, mau giginya dipasang ini bisa, biar lebih cakep, lebih cantik bisa. Wow, gitu ya. Ini ada Dokter Ari untuk di klinik gigi ya. Terus yang klinik 8 ini dokter spesialis penyakit dalam. Yang kedua, yang kedua ya. Ada yang satu tadi dokter India ya. Ini yang kedua dokter Dion, spesialis penyakit dalam. Ini yang saya ingat suaranya enak itu yang merdu itu ya. Iya, betul. Klinik 9 ya Mas sekarang. Iya, klinik 9 itu sementara kami pakai untuk pelayanan dokter umum. Jadi kalau misalkan ada medical check up, kami di Rawat Jalan juga melayani medical check up. Nanti untuk informasi tentang paket medical check up mungkin bisa dicek di IG atau di Facebook ada nanti monggo mungkin Bapak Ibu yang mengalami kepingin tahu kesehatannya bisa ikut di medical check up yang paketannya sudah kami sampaikan di media sosial. Bu, saya mau tanya ini seringkali teman-teman atau sahabat-sahabat dari RSKM ini bertanya kalau minta surat keterangan sehat misalnya untuk kepentingan di suatu perusahaan atau ingin melamar pekerjaan itu di klinik mana ya, Bu? Bisa, itu nanti bisa dilayani di klinik umum. Oh gitu ya, Bu. Misalkan tidak ada permintaan khusus dari perusahaan ini harus spesialis ya bisa kita arahkan ke klinik 9. Oh gitu ya, Bu. Iya. Klinik 10. 10 ya. Klinik 10 itu angka bagus ini. Iya, angka bagus. Klinik 10 itu spesialis saraf neurologi. Ini kebetulan kita ada dokter baru yang dokter Sita namanya. Layanannya hari Selasa. Jam 1 sampai jam 5 sore. Oh, berarti ada perubahan jadwal ya kemarin seperti yang kemarin kan Selasa sama Jumat tapi pagi. Yang mulai minggu kemarin untuk spesialis saraf jam 1 siang sampai jam 5 itu hari Selasa. Yang hari Rabunya jam 11 sampai jam 14.30. Oh baik, ini ada Selasa Rabu ya. Terus kita ke klinik 11. Wow, klinik 11. Klinik 11 ini ada pelayanan paru. Pelayanan 11 itu yang orang-orang yang sakit paru yang kayak sesek gitu ya, Bu. Betul, batuk yang lama bisa kita layani di klinik paru. Letaknya juga mudah dijangkau dan di sisi luar dari bangunan. Jadi paling luar, jadi pasien bisa langsung datang turun di klinik itu ya, Bu? Iya, langsung nyampe di klinik. Oh gitu ya. Nah, di situ nanti ada ketemu dengan dokter Nurlela. Spesialis paru. Terus yang lanjut ya? Iya, lanjut. Silakan. Sampai terdiam saya. Saya terpesona dengan ibu ini. Saya ketika mandang ini, wow, terpesona. Kita jalan ke klinik 12. Klinik 12 itu kliniknya kecil. Ini khusus untuk konsultasi tentang VCT. Apa itu VCT? Klinik VCT itu klinik untuk konsultasi tentang seputar HIV/AIDS. Jadi di Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini ada satu khusus ya, sebuah klinik yang menangani tentang kasus-kasus HIV. Betul. Gitu ya. Nanti di situ bisa ketemu dengan tim HIV, ada Mbak Rionita, ada Dokter Yosua, ada Dokter Yosalva dan beberapa teman lainnya. Berikutnya? Ke klinik 13. 13 itu klinik anak. Anak. Yang kecil itu anak. Dokter anak ini ada 2 dokter. Yang 13 ini, yang klinik 13 nanti ketemu dengan Dokter Felix, spesialis anak.
Tahu ya? Oh iya. Saya akan datangi. Biar tahu orangnya. Iya. Dokter Felix spesialis anak. Yang klinik 14 nanti ada Dokter Ginting. Dokter Ginting ya. Ginting. Kok bagus ya jenenge? Mungkin dari luar Jawa ya Bu ini. Iya. Ya berikutnya Bu. Klinik 15. Klinik 15 ini kami siapkan untuk klinik nyeri. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengeluh ada keluhan nyeri yang hebat atau nyerinya tidak sembuh-sembuh, gitu ya. tidak sembuh-sembuh, monggo bisa datang ke klinik nyeri. Nanti ada Dokter Budi di sana. Ya kayak ini Bu, saya tuh sering kayak kata orang sih kayak yang itu loh sakit sebelah itu ya. Separuh nyeri terus kepala itu bisa ya ditangani di situ Bu. Karena ini sering kali waduh timbul, tidak timbul, kadang kambuh, kadang tidak. Berarti kita datangnya di klinik nyeri. Klinik nyeri. Iya, betul. Nanti ketemu Dokter Budi yang super sabar. Sip. Terus kemudian 15, 16, 17 ini dipakai untuk klinik obstetri ginekologi. Apa itu Bu? Obstetri ginekologi bahasa apa ini ya? Kandungan itu. Kandungan ya. Ya obstetri ya. Iya. Kalau pagi layanannya dilayani Dokter Eko spesialis obgyn. Iya. Ada layanan sore juga. Ada sore ya. Bapak Ibu pemirsa ini bisa sore ya, bisa. Jadi pagi ada, sore ada. Kalau misalkan pagi kerja mau periksa sore bisa. Oh gitu ya. Tapi harinya untuk yang sore Senin, Rabu sama Jumat. Senin, Rabu sama Jumat nanti ada Dokter Sandi di situ. Wow, berarti enak ini ya yang bagi Bapak Ibu yang punya masalah dengan kandungan atau sedang hamil. Oh iya. Kalau misalnya saya kok lama nggak punya anak, ini bisakah di situ Bu? Bisa. Wah, bisa. Kami punya gitu ya, Bu. 2 spesialis ini. Oh iya. Berarti klinik kayak itu apa subur-subur itu ya? Wah, apa kesuburan atau itu ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Bisa ya ke klinik ini ya? Monggo kita konsultasikan dulu masalahnya ke dokter spesialis kami, ada Dokter Eko pagi hari sampai jam 1 siang. Nanti kalau tidak bisa pagi bisa rawuh sore jam 2 sampai jam 5 sore dengan Dokter Sandi. Oke. Iya. Berikutnya ini Bu. Iya, 16 17. Iya. Sekarang ke 18. Iya. Oke. 18 ini ada klinik ortopedi, Mas. Oh, iya. Ortopedi itu apa Bu? Kalau klinik ortopedi ini yang bermasalah dengan tulang-tulangnya, misalkan. Kalau bahasa Batak tulang itu paman loh Bu. Itu ini tulang kita di Jawa berarti bahasa Jawa aja ya. Iya. Balung. Oh, balung. Pemirsa balung ternyata. Kalau ada yang masalah dengan itu, mau habis kecelakaan atau apa, itu nanti bisa kontrolnya ke klinik ortopedi. Iya. Ya. Di situ ada siapa saja Bu dokter spesialisnya? Iya. Hari Senin ada Dokter Ikna, tapi sementara beliau sedang cuti, jadi sementara pasien dialihkan di hari Kamis. Ketemu Dokter Yogi Surya, spesialis ortopedi. Setiap hari Kamis ini memang luar biasa pasiennya, ya. Wow. Jadi apa sebabnya Bu? Kok luar biasa? Ini saya ini jadi timbul pertanyaan bagi saya. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kalau saya melihat pasien-pasien yang Kamis itu bisa pulangnya sampai jam 12 malam. Saya enggak tahu. Saya mencoba bertanya, Ibu kok mau nunggu sampai malam? Iya, saya memang kepingin ketemu Pak dokternya. Mesti ada daya tariknya ini apa ini? Karena dokternya mungkin pandai dalam menerangkan pasien dan penanganannya mungkin juga memuaskan untuk ya luar biasa. Bersyukur kita punya dokter. Bersyukur banget. Iya. Terus kita ke klinik 19 ya. Oh ya, klinik 19. Iya. 19 ini siapa itu? Ada 2 dokter cantik. Wow. Spesialis bedah. Jadi 2 dokter cantik. Iya, 2 yang dokter tadi cantik. yang tulang 2 dokter ganteng. Iya.
Dua dokter cantik di klinik bedah. Jadi 19 ini klinik bedah, sekaligus 20 juga klinik rawat luka. Iya, atas di bawah pantauan beliau berdua. Jadi yang pertama Dokter Brotosari. Dokter Brotosari ya. Kalau dipanggil itu dokter siapa? Dokter Sari. Oh, dokter Sari ya, lebih apa familiar kayaknya. Iya, dokter Sari. Dokter Sari ini prakteknya hari Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa dan Kamis. Senin, Selasa dan Kamis ya. Kalau Senin itu mulai jam 8 sampai selesai pasien. Kalau hari Selasa itu pagi beliau jam 8 sampai jam 12. Nanti nyambung lagi, mungkin ada pasien yang saya tidak bisa pagi, bisa dilayani sore. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu yang kerja pagi ya, sore bisa ditangani. Bisa jam 15 sampai jam 17. Itu hari Selasa sama Kamis. Ya, untuk hari Rabu, Jumat, Sabtu itu Bu Dokter cantik satunya. Wow, dokter cantik lagi pemirsa. Iya, siapa dia? Banget ini. Oh iya, biasa. Kalau dengar dokter cantik gitu ya. Biasa. Laki-laki Bu. Iya, Dokter Rosi, Dokter Rosi ya, Iya, beliau praktek di rawat jalan hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Jamnya pagi sementara. Ya, semoga selanjutnya beliau bisa memberikan kesempatan bagi yang tidak bisa pagi bisa sore. Kita berharap seperti itu ya, berharapnya seperti itu. Iya. Klinik 20 nanti ada perawatan luka, Mas Budi. Nanti ada ketemu di sana teman perawat yang sudah dididik khusus tentang perawatan luka. Ada Mas Chris sama Mas Randy. Yang sering kita lihat itu tetangga-tetangga saya itu kan moro-moro itu tiba-tiba ada luka seperti itu. Yang ditangani di sini itu seperti itu. Apakah yang lain, Bu? Iya. Segala macam luka ditangani di ini, khususnya luka-luka diabetes. Kalau luka hati bagaimana, Bu? Kan kadang-kadang kita luka hati. Ini beda ya, beda. Mungkin nanti bisa diadakan lagi untuk khusus yang luka hati. Wow, luar biasa kalau ada seperti itu. Arti kecewa atau yang lain itu ya. Iya, berarti butuh Bu. Psikiater dong, Mas. Ya benar. Yang berikutnya Bu, mungkin ada satu lagi. Satu lagi itu fisioterapi ya, Dokter Rindo ya. Hari Sabtu sama Kamis. Apa itu fisioterapi, Bu? Fisioterapi itu suatu tindakan yang diperlukan untuk pasien-pasien setelah misalkan habis operasi harus mengembalikan fungsinya dengan baik. Gitu ya. Hari Sabtu saja atau tiap hari bisa dilayani? Hari Rabu, Kamis sama Sabtu. Iya. Tapi yang misalnya kan kadang-kadang ya Bu ya, orang yang fisioterapi itu kan ada yang setiap hari, ada yang harus dilatih 2 hari sekali, 3 hari sekali. Apakah bisa dilayani di situ, Bu? Bisa. Bisa ya. Nanti dijadwalkan oleh dokter rehab mediknya. Gitu ya. Ini harus menjalani berapa kali fisioterapi seperti itu. Iya. Jangan khawatir ya, tetap ada ya untuk penanganan fisioterapi bagi yang mereka yang mungkin setiap hari membutuhkan layanan ini ya Bu ya. Iya. Benar. Punya itu tadi kan sudah disebutkan beberapa klinik ya, klinik mulai 1, 2, 3 sampai 21 ya. Banyak banget. Yang saya tanyakan sekarang, unggulannya Bu, setiap itu produknya itu apa sih? Apa dalam arti layanan yang bisa dilayani di rumah sakit kita ini? Ya, saya akan mencoba menjawab dari yang klinik mata dulu. Klinik mata kami bisa melayani operasi secara piko ya. Piko secara cepat dan tidak menimbulkan nyeri. Jadi cepat gitu ya.
Terus yang dari THT, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami gangguan pendengaran, Bapak Ibu bisa periksa ke spesialis THT di klinik kami. Nanti ada tes yang namanya audiometri. Apa itu tesnya? Tes pendengaran. Oh, tes ya, ada gangguan audiometri ya. Iya. Itu Senin sampai Kamis bisa ketemu dengan dokter Bagus tadi ya. Oh, gitu ya. Iya. Kalau memerlukan endoskopi telinga kami juga ada, jadi ya melihat gangguan yang di dalam. Oh, ya, dalam itu ya. Berarti melihat dalamnya telinga bagaimana ini gitu ya, Bu. Terus kalau ke kulit, ya ini yang bikin kinclong kita, glowing gitu ya. Ya Bu. Bagi mbak-mbak, ibu-ibu yang ingin kulitnya kinclong, ditangani oleh dokter spesialis kulit langsung, monggo bisa datang ke Poli Kulit Rumah Sakit Kristen Mojoarno. Nanti akan ketemu dengan dokter Bugis langsung. Jadi penanganannya tidak diwakilkan ke si ACP, tidak langsung ditangani beliau. Oh gitu. Iya. Tidak hanya soal kecantikan ya Bu ya, tentang penyakit kulit juga bisa ya ditangani ya. Bisa. Oh gitu ya. Gatal yang berkepanjangan atau lainnya yang berhubungan dengan kulit dan gitu kelamin ya. Bisa ya. Okay. Terus nanti di klinik selanjutnya kalau mau di urologi juga menangani beberapa kasus yang berhubungan dengan perkemihan ya. Perkemihan ya. Khususnya yang sering ini bapak-bapak. Oh iya. Iya. Ibunya saya kan bapak juga. Gitu ya. Saya kira masih mas. Iya. Ya, itu bisa operasi prostat juga. Oh gitu ya Bu ya. Prostat. Ya. Terus yang kalau ke penyakit dalam mau pemeriksaan organ tubuh, periksa lab atau apa ya. Iya. Bisa kami layani di sini dengan konsultasi langsung spesialis dalam. Berikutnya mungkin ada yang lain produk lainnya yang di bedah ya Mas ya. Yang di bedah ini ada kasus yang jadi unggulan kami, yaitu penanganan hemoroid atau ambeien dengan dengan teknik stapler. Apa itu stapler sama pila ya. Apa itu stapler itu? Ya, itu teknisnya mungkin nanti bisa lebih detail ya. Kalau Bapak Ibu pemirsa yang ingin tahu apa itu teknik stapler itu langsung bisa menemui konsultasi langsung dengan dokter yang ada di situ ya Bu ya, benar-benar. Iya, mungkin ada lagi beberapa yang bisa kami sampaikan di produk unggulan rawat jalan. Luar biasa, ternyata tidak sedikit ya. Iya. Yang dilayani di rawat jalan ini banyak lagi. Masih banyak. Mungkin ada inovasi-inovasi yang akan datang Bu. Mungkin apa yang perlu dikembangkan ke depan supaya rumah sakitnya lebih maju. Bagaimana pelayanan yang akan diadakan di unit rawat jalan seperti itu Bu. Iya. Inovasi apa? Cita-cita pasti ada. Wow. Cita-cita pasti ada. Pasti punya cita-cita ini ya. Iya. Apa inginnya ada melengkapi para spesialis. Misalkan jantung kan belum ada. Onkologi juga belum ada. Apa itu onkologi? Onkologi ini yang tentang menangani yang kanker-kanker itu. Kanker ya. Ya, ini kedepannya harapannya sih bisa kita gapai ya. Iya. Kami mencoba memperbaiki sistem, jadi pelayanan kami yang di rawat jalan ini kami berusaha sebaik mungkin. Jadi mulai dari tetap berusaha sebaik mungkin, walaupun di tengah-tengah perjalanan masih ada aja kendala mungkin yang kurang cocok atau bagaimana, tapi kami tetap berusaha sebaik mungkin dengan mungkin kami bisa melayani dengan ramah, dengan care, dengan penuh kasih. Hanya itu yang bisa kami berikan, gitu ya. Satu lagi Bu, ketika saya jalan-jalan di unit rawat jalan itu kok ada kayaknya
makanan-makanan, minuman di sebelahnya ruang tunggu itu. Iya. Apa itu? Iya, di unit rawat jalan dilengkapi dengan ada kafe ya Mas. Wow, kafe bisa ngopi-ngopi ya, boleh, di situ ya. Bisa ngopi-ngopi di situ. Jadi untuk ini ya, mungkin para pasien sedang menunggu terus membutuhkan minum atau apa, boleh monggo datang. Apakah ada makanannya Bu? Karena saya sering lapar Ibu. Wah gitu ya Mas. Iya. Makanan juga ada. Iya. Makanan, minuman dingin, minuman panas juga ada di situ. Apakah di tempat itu juga nyaman buat kita makan minum Bu? Kan itu kan di lokasinya ada orang nunggu itu Ibu? Iya, kafe di rawat jalan ini secara tertutup. Wow, berarti aman ya? Aman. Oke. Iya. Oh, jangan lupa ajak saya nanti di situ Bu. Siap. Ngopi-ngopi dong, pasti nih ya. Sama Bu Enda. Iya. Oke, baiklah pemirsa dan pendengar podcast kami di RSKM Podcast ini, kami kedatangan Bu Enda nih cukup menarik untuk kita bicarakan tentang rawat jalan. Ternyata banyak sekali ya layanan di situ, Bu. Iya. Selain itu kita juga bisa di situ menikmati makanan, minuman sambil nunggu. Mungkin saudara kita atau sahabat kita yang berobat di situ sambil menunggu pelayanan, kita bisa di kafe itu ya. Selain di kafe Mas, mungkin saat menunggu itu jenuh. Iya, apalagi menunggu pemeriksaan lab jenuh. Boleh kok, pasien-pasien ini keliling melihat ada beberapa taman kan yang ada di sekitar rawat jalan. Nah itu anggap aja healing ya, bahasa anak sekarang itu healing. Apa itu healing ya? Saya kan sudah tua. Healing. Kalau lagunya healing itu ada ya, itu ya. Kayak istilahnya menyegarkan gitu ya, pandangan biar kita. Tidak bosan. Oh gitu ya. Jadi kita di situ bisa menikmati suasana yang indah. Betul. Tentang bunga-bunga gitu ya. Banyak bunga anggrek juga. Oh, iya. Itu ikonnya kita ya. Iya. Anggrek. Baiklah pemirsa, demikian yang kami bisa bicarakan pada siang hari ini bersama Bu Enda. Oh ya pemirsa dan pendengar podcast kami, jangan lupa kalau ke rawat jalan bisa menemui Bu Enda yang cantik ini ya. Ya terima kasih Bu Enda untuk kesempatan hari ini saya bisa bertemu dengan penjenengan. Sama-sama. Kami juga menyapa bagi semua pemirsa dan sahabat podcast Rumah Sakit Kristen Mojowarno dengan salam apa Bu Enda? Salam sehat. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa dengan topik yang lain bersama podcast RSKM.